Oke, kali ini kita akan membahas topik tentang determinan. Topik ini sebagai salah satu mata kuliah Kalkulus 2 untuk program studi TRBET di Politeknik Adi Padang. Pada topik ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan determinan dengan metode kofaktor, teknik Arrow, dan metode pengurangan baris. Setelah kita dapat menentukan determinan, maka berikutnya kita juga bisa menentukan inverse matrix. Dan selain itu, di akhir bab ini kita akan mengulas sedikit tentang Cramer Rule yang bisa digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Langsung saja ya, kita mulai ya. Oke, nah sebenarnya determinan itu dipakai buat apa sih? Nah, determinan sendiri merupakan nilai skalar yang merupakan fungsi dari elemen matriks persegi yang dipakai untuk mengukur seberapa jauh suatu bidang atau area dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi melebar atau mengkerut. Jadi pada bab sebelumnya atau pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang transformasi linear. Nah, oleh karena itu, visualisasi dari transformasi linear itu memiliki properties yang disebut dengan determinan. Jadi dengan mengetahui determinan, kita bisa mengetahui properti dari satu transformasi linear. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik mahasiswa bisa melihat visualisasi tentang konsep dari determinan ini pada link yang sudah saya letakkan di halaman ini. Nah, jadi satu matriks itu dikatakan bisa diinversikan atau bisa dibalikkan jika memiliki determinan yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya satu matriks itu memiliki determinan yang sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak bisa kita inversikan, ya. Nah, notasi determinan itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah seperti ini, kita bisa menuliskan saja determinan dalam kurung A sama dengan AD min BC, atau kita bisa buat dalam kurung panjang seperti ini ya. Jadi dua-duanya bisa berlaku. Sebagai contoh, kita memiliki matriks A dengan nilai 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita tentukan determinannya, kita buat notasi seperti ini. Cukup mudah ya. Nah, kalau misalnya matriksnya lebih besar dari orde 2 kali 2, misalnya kita punya matriks 3 kali 3 atau 4 kali 4, maka perhitungannya bisa jadi lebih rumit ya. Nah, oleh karena itu, pada matriks yang ordonya lebih besar, yaitu matriks 3 kali 3 atau 4 kali 4 atau seterusnya, nah kita butuh satu sistem yang lebih simpel atau lebih sederhana. Nah, makanya ada namanya metode kofaktor untuk bisa menyelesaikan matriks dengan ordo yang lebih besar dari 2 kali 2. Nah, cara menghitung kofaktor sebelumnya kita harus tahu dulu minornya. Jadi minor MIJ merupakan determinan submatriks setelah baris I dan kolom J dihapus dari matriks A. Contohnya nih, kita punya matriks A dengan ordo 3 kali 3 seperti ini. Nah, kita cari dulu minor A1-1-nya berapa ya. Nah, A11 itu adalah elemen pertama yang ada di pojok kiri atas. Nah, dalam hal ini, di contoh ini, nilai A11 itu adalah 3. Nah, submatriks dari A11 adalah 5648, atau adik-adik bisa melihat dari panah yang ada di sini, maka submatriksnya berada di bawah panah, ya. Nah, dengan menghitung determinan dari submatriks ini, kita tentukan bahwa M11 itu adalah 16. Oke? Nah, setelah mendapatkan minornya, maka kita bisa menentukan kofaktornya. Cara menentukan kofaktornya gampang banget, ini udah ada rumusnya. Jadi kita tinggal mengalihkan minornya dengan negatif 1 pangkat I plus J. Di sini I-nya adalah 1, J-nya adalah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Negatif 1 pangkat 2 itu jadinya positif 1. Ya. Jadi 1 kali 16 itu adalah 16. Dan kita dapatkan kofaktornya sama dengan 16. Begitu seterusnya untuk menentukan kofaktor yang lain, yaitu kofaktor 12, kofaktor 13, 21, dan seterusnya. Ya. Nah, cara mudahnya untuk menentukan kofaktor bisa juga dengan checksbox array ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung yang pakai pangkatan seperti ini, kan cukup ribet ya. Nah, kita tinggal lihat aja tanda yang ada di checksbox array ini ya. Jadi di sini udah ada tandanya, mulai dari plus yang ada di kiri atas ya. Jadi setelah ada plus minus plus minus.
begitu seterusnya, ke bawah juga kayak gitu, plus minus ya. Nah, jadi nanti kita tinggal mengalihkan saja nilai minornya dengan plus minus ini. Yuk kita coba ya. Nah, misalnya kita punya matriks A 3 kali 3 kayak gini nih, ya. Kemudian kita mau menentukan determinannya seperti apa. Nah, kita ambillah baris yang pertama nih. Baris yang pertamanya adalah 3, 1, dan 0. Oke. Nah, elemen A11 itu adalah 3. Nah, elemen A12 adalah 1 dan elemen A13 adalah 0. Nah, kita coba kalikan masing-masing elemen tersebut dengan submatriksnya untuk menentukan minornya, ya. Nah, di sini kita dapatkan determinannya itu adalah negatif 1. Ya, jadi elemen dikalikan dengan submatriks, elemen dikali submatriks, elemen dikali submatriks. Tapi perlu diingat di sini untuk tandanya, karena ini yang sering salah, ya. Tandanya di sini 3 itu positif, tapi 1 ini kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa? Karena di checkbox array yang sebelumnya, elemen kedua itu adalah negatif tandanya. Jadi kita kalikan dengan bilangan negatif, kayak gitu. Nah, selain kita menggunakan baris yang pertama, kita juga bisa menggunakan kolom yang pertama. Di sini contohnya kita pakai 3, negatif 2, dan 5, ya. Jadi kita hitung 3 dikali submatriks determinan dari 3, kemudian kita kurangi karena elemen kedua itu negatif ya. Jadi kurang negatif 2 dikali submatriksnya, kemudian ditambah 5 dikali submatriks determinan dari 5. Nah, ini kita dapatkan negatif 1. Jadi sama ya, baik kita menggunakan baris yang pertama atau menggunakan kolom yang pertama, hasil determinannya akan sama, yaitu negatif 1. Oke, adik-adik bisa menggunakan bukan hanya dari baris pertama atau kolom pertama, bisa juga dari baris kedua, bisa juga dari baris ketiga. Hasilnya pasti akan determinan A-nya sama dengan negatif 1. Nah, selain dengan metode kofaktor, kita juga bisa menggunakan teknik arrow. Ya, teknik arrow ini sangat gampang, terutama akan sangat efektif kalau misalnya kita gunakan dengan matriks yang ordonya 4 kali 4 atau 5 kali 5. Itu sangat-sangat efektif ya. Jadi kita tinggal taruh aja panah ke pojok kanan dan panah ke pojok kiri. Ya, nilai dari panah yang pojok kanan itu kita tambah, nilai dengan panah yang ke pojok kiri itu kita kurang. Jadi di sini untuk matriks 2 kali 2 kan gampang ya, karena dia angkanya pas. Tapi untuk matriks 3 kali 3 angkanya nggak pas. Nah, oleh karena itu kita tambahkan 2 kolom dari kolom yang pertama ke sebelah kanan, sehingga kita bisa dapatkan perhitungannya seperti ini. Ya. Oke. Dan di sini kita dapatkan determinan A-nya itu sama dengan 240. Nah, setelah kita bisa menentukan determinan, maka berikutnya kita bisa menentukan inverse matriksnya atau kebalikan matriksnya. Nah, contohnya ini kita punya matriks 2 kali 2 ya, yang gampang dulu. Ini kita dapatkan determinannya itu sama dengan 22. Dan adjoint dari determinannya itu adalah seperti ini ya. Kita tinggal balikan elemen A dan D, kemudian elemen B dan C ini kita kalikan negatif 1. Selalu seperti itu untuk matriks 2 kali 2. Jadi kita dapatkan di sini inverse dari matriks A-nya adalah 1/22 dikali adjoint dari matriks A. Oke. Nah, contoh kedua, kita punya matriks kayak gini, 4, 1, 8, 2. Nah, untuk matriks ini, karena determinannya sama dengan 0, jadi dia nggak punya inverse matriks. Ya, baik matriks 2 kali 2 atau 3 kali 3, setiap matriks yang memiliki inverse, setiap matriks yang memiliki determinan sama dengan 0, matriks itu tidak memiliki inverse matriks. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat determinan pada matriks elementer n kali n. Sifat yang pertama, jika matriks A merupakan hasil perkalian satu baris, dalam hal ini adalah baris yang kedua dengan nilai K, yaitu di sini 3, maka determinan dari matriks tersebut adalah K. Jadi kalau misalnya di sini baris yang kedua kita kalikan 3, ya determinan A-nya adalah 3. Oke. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika matriks A merupakan hasil penukaran dua baris, di sini contohnya adalah baris pertama kita tukar dengan baris yang keempat, maka determinan A-nya adalah negatif 1, ya.
Nah, berikutnya ketiga, jika matriks A itu merupakan hasil penambahan satu baris dengan nilai K kepada yang lain. Nah, ini contohnya baris yang keempat kita kali 7, kemudian kita tambahkan ke baris yang pertama, maka determinan dari matriks A itu adalah 1, ya. Nah, sifat yang terakhir, jika matriks A itu memiliki baris atau kolom yang proporsional. Nah, ini contohnya, baris yang kedua itu adalah 2 kali dari baris yang pertama, ya. Jadi determinan A-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, dengan mengetahui sifat-sifat matriks elementer ini akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menentukan determinan dengan metode pengurangan baris. Nah, kenapa kita pakai metode pengurangan baris? Karena biasanya komputasinya lebih cepat, ya. Contohnya, kita punya matriks 3 kali 3 dengan nilai seperti ini, ya. Maka kita bisa menentukan determinannya. Cara pertama adalah kita tukar dulu baris pertama dengan kedua. Nah, melalui sifat yang tadi kita tahu bahwa dengan penukaran nilai determinannya adalah negatif. Jadi kita tambahkan nilai negatif di depan. Nah, kemudian kita keluarkan faktor pengali 3 dikeluarkan dari baris yang pertama. Jadi 3, negatif 6, dan 9 itu kita bagi 3 dan nilai 3-nya kita keluarkan ke depan. Oke, setelah itu baris pertama kita kalikan negatif 2 dan ditambahkan ke baris yang ketiga sehingga didapatkanlah nilai seperti ini. Nah, berikutnya kita kalikan baris kedua dengan negatif 10 dan ditambahkan pada baris ketiga. Kemudian kita keluarkan faktor pengali negatif 55 dari baris yang ketiga sehingga didapatkanlah seperti ini. Jadi kita bisa hitung determinan A itu adalah negatif 3 dikali negatif 55 yaitu 165. Nah, contoh yang berikutnya adalah matriks 4 kali 4 seperti ini, ya. Jadi kita lihat ada banyak elemen yang bernilai 0. Nah, untuk kondisi yang seperti ini maka akan sangat gampang jika kita memiliki matriks diagonal. Ya, tapi di sini sayangnya ada nilai 3 dan 6 sehingga kita harus membuat nilai 3 dan 6 ini menjadi 0. Ya, caranya adalah dengan mengalihkan kolom ke 1 dengan nilai negatif 3 dan menambahkannya ke kolom 4. Jadi kita bisa dapatkan determinan A-nya itu sama dengan negatif 546. Nah, contoh lainnya kayak gini ya. Matriks A itu memiliki satu kolom yang banyak nilai nolnya. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai determinannya dengan metode kofaktor karena di sini nilai nolnya cukup banyak ya. Seperti ini bisa dilihat ya. Hanya ada satu submatriks yang kita perlu hitung karena nilai yang lainnya adalah 0, jadi akan gampang sekali, sehingga kita bisa temukan determinan A-nya itu sama dengan negatif 18. Oke, nah berikutnya tentang sifat penjumlahan dan perkalian determinan. Jadi untuk penjumlahan determinan itu nggak bisa dilakukan secara langsung. Ya, determinan dari matriks A ditambah dengan determinan dari matriks B itu tidak sama dengan determinan matriks A plus B. Bisa dilihat seperti ini, ya. Tetapi perkalian, determinan dari matriks A jika dikali dengan determinan dari matriks B itu akan sama dengan determinan dari matriks A dikali B. Oke. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat tersebut, maka kita juga bisa menentukan inverse matrix, terutama dengan matriks yang ordo tinggi, ordo 3 kali 3 atau 4 kali 4 dengan menentukan adjoint. Ya, jadi contohnya ini ada matriks 3 kali 3, kita bisa tentukan matriks kofaktornya dengan cara yang sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan adjoint dari matriks itu, maka matriks kofaktor itu kita lakukan transpose. Transpose itu maksudnya diputar ya. Jadi yang tadinya baris menjadi kolom. Ya, contohnya di sini barisnya 12, 6, negatif 16. Ya, jadi ini merupakan baris, kemudian kita putar sehingga menjadi kolom. Jadi yang tadinya kolom itu 12, 4, 12 itu menjadi baris. Kayak gitu, contohnya seperti ini. Mendapatkan adjoint dan determinan. Di sini determinan itu sama dengan 64 dan adjointnya seperti yang tadi, maka kita tentukan inverse matriksnya seperti ini, yaitu 1 per determinan dikali dengan matriks adjoint. Jadi didapatkan inverse matriksnya seperti ini. Dan ini adalah cara yang cukup efektif untuk matriks berordo 4 kali 4 atau 5 kali 5.
Nah, yang terakhir ini adalah tentang Cramer Rule ya. Ini biasanya bisa kita gunakan untuk menentukan sistem persamaan linear. Jadi caranya kita tentukan dulu determinan dari satu matriks itu, kemudian kita bisa menentukan matriks dari submatriks masing-masing. Di sini A1, A2, A3 dengan mensubstitusi nilai kolom dengan solusi dari matriks tersebut ya. Jadi kita bisa temukan X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Oke? Latihan ini ada beberapa soal yang bisa dilihat di sini. Silahkan dicoba bagaimana cara menentukan determinan dengan metode kofaktor, pengurangan baris, atau teknik panah. Juga bisa dicoba bagaimana menentukan inverse matrix dari contoh soal ini. Ini tinggal nanti dicocokkan apakah cara Anda benar atau salah. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di leave di komen di bawah ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat selalu untuk belajar.